Selamat datang di Sukor Makro Update. Badan Pusat Statistik minggu lalu mengumumkan data profil kemiskinan Indonesia per Maret 2025. Kenapa data terbaru Maret 2025? Karena data ini merupakan hasil dari survei ekonomi nasional yang dilaksanakan hanya 2 kali dalam setahun, di bulan Maret dan September. Berdasarkan data profil kemiskinan terbaru, secara persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 8,47%. Turun 0,1 persen poin dari September 2024 dan turun 0,56 persen poin secara year on year. Data profil kemiskinan ini dibagi BPS jadi dua, di perkotaan dan pedesaan. Terlihat di gambar, persentase penduduk miskin di perkotaan justru naik dari September kemarin, sedangkan di level pedesaan turun. Bagaimana BPS menghitung jumlah penduduk miskin sekarang? Jadi BPS menggunakan pendekatan pengeluaran untuk menentukan garis kemiskinan yang kalau penduduk yang disurvei memiliki pengeluaran di bawah garis tersebut, maka dianggap penduduk miskin. Dan garis kemiskinan ini dibagi jadi dua, makanan dan non-makanan. Untuk makanan diukur dari nilai pengeluaran minimum untuk memperoleh kebutuhan 2100 kilokalori per orang per hari. Dengan komponen yang diukur ada sekitar 52 komoditas makanan. Angka 2100 kilokalori ini sudah jadi standar sejak 1978. Kemudian untuk garis kemiskinan non-makanan, datanya mencakup kebutuhan dasar seperti perumahan, pakaian, transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Nah, setiap tahun dan tiap survei, garis kemiskinan ini bisa disesuaikan oleh BPS. Dan kalau dilihat, ini polanya lumayan inline dengan laju inflasi yang dirilis juga oleh BPS. Per Maret 2025, garis kemiskinan nasional ditentukan di Rp609.160 per kapita per bulan. Berarti per hari sekitar 20.000. Artinya, penduduk yang nilai konsumsinya di atas 20.000 per hari tidak dianggap miskin oleh pemerintah. Tapi secara logika mereka masuk ke kategori rentan miskin. Dan kalau di perkotaan, pengeluaran per orang sekitar 20.000 per hari tentu relatif sangat rendah. Inilah yang sering dikritik tentang batas garis kemiskinan yang ditentukan oleh BPS. Karena garis nilai konsumsi dianggap terlalu rendah. Dan kalau melihat data versi World Bank, dikatakan bahwa masyarakat Indonesia 60,3%-nya atau sekitar 172 juta orang dianggap miskin. Kenapa bisa berbeda? Padahal World Bank pakai data yang dimiliki BPS. Jadi World Bank mengklasifikasikan negara berdasarkan gross national income per kapita. Jadi 4. Low, lower middle, upper middle, dan high income. Indonesia termasuk ke dalam klasifikasi upper middle income group countries, di mana standar kemiskinannya juga sudah dibagi. World Bank menggunakan purchasing power parity untuk mengukur standar kemiskinan, dan Indonesia memiliki garis batas kemiskinan $6,85 per hari. Artinya dari data susunan BPS, World Bank menghitung bahwa sekitar 60% warga Indonesia konsumsinya di bawah $6,85 per hari, atau dalam sebulan dan dirupiahkan jadi 1,15 juta rupiah per bulan, dibandingkan 600.000 per bulan versi BPS. Keduanya tidak ada yang salah, tapi penggunaannya tentu berbeda. Dalam konteks versi World Bank, ini berguna untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara, karena menggunakan metode yang sama dengan sampel yang berbeda-beda tiap negara. Tapi kalau konteksnya untuk kebijakan pemerintah, versi BPS lebih bisa mempresentasikan kebutuhan tiap daerah di Indonesia, karena memperhitungkan faktor harga komoditas yang dijadikan acuan dalam survei BPS. Jadi yang mungkin perlu dikritisi dari data profil kemiskinan BPS adalah tidak dengan membandingkan yang World Bank punya, melainkan detail dari metode penghitungan kemiskinan yang dilakukan oleh BPS. Karena BPS sendiri menggunakan metode yang sama sejak 1998, sedangkan pola konsumsi dan demografi Indonesia sudah berubah selama 27 tahun terakhir.